Jadi si Bang Raden Syarif Maulana Rudiansa ini memberi kesaksian baru mengenai tentang siapa itu Pak Cecep dan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Ya bos ya. Nah, dan saya juga mau ngasih tahu siapa sih Bang Raden Syarif Maulana Rudiansa ini. Beliau adalah salah satu tim suksesnya mantan Bupati Cirebon, Sunjaya. Ya, jika kalian bertanya lagi siapa sih Sunjaya itu? Sunjaya adalah mantan Bupati Cirebon. Ya, di kala itu. Ya bos ya. Nah, sekarang beliau sedang ada di penjara karena terlibat kasus korupsi senilai 60 miliar. Wow. Wow nggak ya kan? Oke, kita lanjut. Gak usah berlama-lama. Ini adalah video eksklusif buat kalian. Silakan kalian nilai sendiri ya tentang kesaksian dari Bang Raden Syarif Maulana Rudiansa ya. Mohon maaf, saya masih ngapalin ya. Oke, langsung aja. Insya Allah hukum di negara kita itu adil ya, seadil-adilnya. Jadi buat institusi kepolisian ya, insya Allah dia bekerja dengan baik ya. Maaf kalau ada komen yang belum sempat saya baca atau apa ya, mohon dimaklumin ya. Anak Pak Cecep itu bang, ya itu kan diakuin, sebenarnya itu dititipin. Pak Cecep itu supirnya Pak Sunjaya. 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 Kalau Peggy Setiawan itu nggak punya motor, terus dia bilang tukang ojek, terus ngojeknya pakai motor apa, ya, gitu loh. Pak Sunjaya aja punya moge, ya kan, rumahnya mewah. Terus Peggy aja hidupnya enak, ya, hidup mewah. Raden Syarif Maulana Rudiansa ini adalah mantan tim sesnya, mantan wakil Bupati Cirebon pada waktu itu. Dan dia di sini memberikan informasi bahwasanya ternyata Pak Cecep yang baru-baru ini diakui sebagai orang tua Peggy Setiawan ternyata itu adalah supir dari mantan wakil Bupati Cirebon, guys. Tentunya ini merupakan informasi yang sangat membuat shock masyarakat dan warganet yang lagi-lagi membahas tentang kasus Vina Cirebon, di mana pengakuannya Peggy itu ternyata bukan anak Pak Cecep, namun Pak Cecep itu adalah supir dari orang tua Peggy Setiawan, guys. Saat itu menjadi Bupati Cirebon. Dan juga dia memberikan petunjuk bahwasanya tidak mungkin seorang Peggy Setiawan itu tidak punya motor dan tidak bisa mengendarai motor. Dia aja anak seorang pejabat dan orang kaya seperti itu. Jangan cuma cocokologi. Ada yang namanya pengacara sombong, yang katanya dia itu seorang pengacara dari keluarga Vina. Tapi ada yang aneh bagi saya. Tapi dia sangat dekat sih dengan keluarganya yang namanya mantu wakil bupati. Aneh nggak kira-kira? Sayembaranya 10 juta. Dengar Bu Putri, si Tompel, denger ya. Saya itu orang keras kritik, keras berpendapat. Antum-antum semua aja banyak pengen tahu informasi dari saya sebenarnya. Ya kan, itu satu. Kedua, saya menyentil pejabat tinggi di negara ini, nggak ada yang ngadain sayembara. Pertama, satu, seorang jenderal Luhut Binsar Panjaitan.
saya membuka kasus-kasus masalah proyek. Di antaranya masalah tambang-tambang. Banyak saham-sahamnya. Itu aja beliau nggak adakan sayembara. Orang pengacara ecek-ecek yang model yang namanya Putri, adakan sayembara. Mbak kalau tahu, Anda menangani kasus ini sampai 8 tahun, nggak tahu. Sedangkan Anda di belakang, ya Putri ya, menelisik semua konten saya itu banyak benernya kan. Menelisik konten saya benar-benarnya. Kamu bilang saya menghalangi penyelidikan. Kapan saya menghalangi penyelidikan? Saya itu memberikan info jalan agar penyelidikan itu lebih lancar. Diawali pemeriksaan yang namanya penyuapan kasus seorang itu penangkapan narkoba pada waktu itu. Itu jalan utamanya. Panggil kembali bupatinya, panggil kembali Polresnya, panggil kembali Polda Jabarnya, panggil kembali wakil bupatinya. Terlibat enggak orang-orang ini? Nah, kebohongan-kebohongan ya, sedangkan Anda ya ada orang yang mirip sama Anda, itu Linda. Live streaming. Kenapa ya tidak menelisik yang namanya si Linda lagi siaran langsung ketika ditanya orang, kenapa ya Linda itu setiap kesurupan kok ada jadwalnya ya? Jawabnya apa? Saya tuh di luar kesadaran, ya kan? Beda dengan Aep. Aep orangnya sadar mengatakan itu. Artinya iblis semua dong ini yang berperan. Nah, kemudian Putri juga harus mengamati keluarga dari mantu. Keluarga mantu katanya ada yang tidak bisa mengendarai motor, tapi punya SIM C, terus mengendarai motor segitu besarnya, Kawasaki pula. Ya, jangan bilang itu belajar. Ya, kesombongan itu mulut. Ya, kesombongan itu mulut, Tompel ya. Dengar. Saya itu sentil seorang yang namanya Kapolri kita. Sentil yang namanya Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Apalagi saya bongkar-bongkar masalah kasus korupsi. Tidak ada mereka adakan sayembara. Sombong kali kau. Ya, sebenarnya kau itu yang mencari informasi dari konten-konten saya. Ya kan? Kalau kau itu senior, kenapa berlarut-larut sampai 5 tahun menangani kasus ini? Benar Anda itu, ya. Benar-benar Anda itu yang namanya pengacara untuk seorang keluarga Vina. Tapi saya agak risih, tahu? Saya tidak yakin 100% Anda itu benar-benar murni mau menolong yang namanya keluarganya Vina. Paham? Sampai di situ aja saya udah paham. Matamu itu nggak bisa saya iniin ya. Mata gitu, mata pembohong gitu. Ya guys, jadi itulah seorang warganet Ibu Widya mengkritik terhadap pengacaranya Vina Cirebon, di mana Ibu Widya ini mengatakan bahwasanya pengacara dari Vina tersebut tidak benar-benar ingin membantu kasus Vina ini. Dan juga Ibu Widya ini mengatakan bahwasanya pengacara Vina itu terlalu sombong dan angkuh untuk sampai melakukan sayembara. Clue kedua, keadilan untuk Vina. Sebenarnya ini memang harus diungkapkan ulang. Karena apa? Karena setelah kejadian itu di 2016, netizen tidak segempar ini, sehingga bisa saja para tersangka tidak semuanya adalah benar. Jadi bungkamnya para tersangka tersebut untuk 3 pelaku lainnya itu bukan karena mereka menutup mulut. Bisa saja mereka memang bukan pelaku. Yang pertama yang harus kita minta, ayo netizen bantu, AKBP Indra sebagai Kapolres di 2016 Cirebon. Beliau yang menyatakan di Detik kalau korban lelaki yang bernama Rizky Rudiana adalah anak dari anggota kepolisian. Artinya, di sini beliau tahu siapa ayahnya. Kalau begitu, yang pertama kita meminta kepada kepolisian atau keluarga korban untuk menunjukkan foto asli daripada korban Rizky Rudiana maupun Vina. Ditunjukkan ke halayak. Lalu, foto 8 tersangka yang tidak bonyok. Dari situ netizen tidak boleh menerka-nerka si ini si itu. Jadi dari foto itu kita bisa tahu Facebook yang selama ini kita anggap Vina dan Eki
atau Rizky Rudiana adalah korban yang sebenar-benarnya. Nggak boleh merembet, karena logikanya ketika 3 pelaku ini adalah orang hebat, maka tidak mungkin mereka tidak dipantau oleh bapak atau orang-orang yang melindungi mereka. Ya guys, jadi seorang warganet ini meminta agar pihak kepolisian memperlihatkan foto dari kedua korban, baik itu almarhumah Vina maupun Eki, secara langsung ke khalayak ramai, dan juga memperlihatkan foto ke-8 tersangka sebelum bonyok, agar tidak adanya menduga-duga mana Vina yang asli dan mana 8 tersangka yang asli, sehingga bisa membantu untuk mengusut tuntas kasus ini. Guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian tentang berita tersebut? Silahkan beri komentar dan tanggapan di bawah ini. Kami dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.